Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik yang solih dan solihah. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan agama Islam bersama Miss Riri. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu yuk. Praying rule, up hand, and down head. Pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Hari ini kita masuk ke bab 9 dengan subtema mengenal nama-nama Rasul Ulul Azmi. Di dalam bab 9 ini kita akan belajar yang pertama mengenal Nabi dan Rasul, dan yang kedua para Rasul Ulul Azmi. Mengenal Nabi dan Rasul. Let's start. Apakah adik-adik sudah tahu berapakah jumlah Nabi dan Rasul? Sejak Allah mengutus Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah banyak Nabi dan Rasul yang diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut riwayat, para nabi berjumlah 124.000 dan para rasul berjumlah 315. Menurut firman Allah dalam surat An-Nisa, yang artinya, kami telah mengutus rasul-rasul terdahulu yang telah kami kisahkan tentang mereka kepadamu dan rasul-rasul yang tidak kami kisahkan tentang mereka kepadamu. Dalam ayat ini dapat disimpulkan bahwa banyak nabi yang telah diutus oleh Allah, tetapi hanya 25 nabi yang dikisahkan di dalam Al-Quran. Berikut adalah nama-nama nabi dan rasul. Yuk kita nyanyi bersama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul khotimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Good job! Selanjutnya, apakah adik-adik tahu bagaimana sih sifat Rasul dan Nabi? Sifat para Nabi dan Rasul. Yang pertama adalah sifat jujur. Para Nabi adalah orang yang bersifat jujur dalam perbuatan. Mustahil para Nabi berbohong, munafik, atau lalai dalam menjalankan kewajiban mereka. Selanjutnya, mempunyai sifat terpercaya. Para nabi dan rasul dapat melaksanakan tugas kenabian yang telah dipercayakan kepadanya sebaik-baiknya, sesuai dengan wahyu yang diperintahkan oleh Allah. Yang ketiga, menyampaikan dakwah. Para nabi menyampaikan segala perkara yang diwahyukan oleh Allah, dan tidak ada satupun perkara yang disembunyikan oleh para nabi. Yang keempat, bersifat cerdas. Para nabi dapat memahami setiap perkata dengan cepat, memiliki perasaan yang lembut, dan hati yang bersih. Mustahil para nabi bersifat bodoh atau baladah. Kita sudah belajar mengenai nama-nama nabi dan sifat rasul. Selanjutnya ada 5 rasul yang digolongkan ke dalam Rasul Ulul Azmi. Apakah adik-adik tahu apa sih makna dari Rasul Ulul Azmi? Rasul mempunyai makna utusan, sedangkan Ulul Azmi terbagi dari 2 kata. Yang pertama adalah ulul, yang artinya mempunyai atau memiliki, dan yang kedua adalah azmi, yang mempunyai makna tangguh atau tekad yang kuat. Rasul Ulul Azmi dapat diartikan utusan Allah yang memiliki keteguhan atau tekad yang kuat. Selanjutnya, apa sih perbedaan Rasul dan Nabi? Nabi adalah manusia yang diberikan wahyu oleh Allah, tetapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya, sedangkan Rasul adalah seorang yang mendapat wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Pada intinya, Rasul dan Nabi sama-sama diutus oleh Allah ke dunia dan menerima wahyu. Selanjutnya, meneladani sifat Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, sabar dalam berjuang. Contohnya, pada kisah Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Muhammad berhijrah ke Taif, penduduk Taif menghasut orang-orang bodoh dan hamba sahaya untuk mencaci maki Nabi Muhammad. Mereka melempari batu sehingga kakinya berlumuran darah.
Lalu malaikat gunung Malikul Jabal menawarkan bantuan. Jika Nabi Muhammad setuju, maka penduduk Taif akan dihampit oleh 2 gunung. Namun karena sifat Rasul Ulul Azmi mempunyai rasa sabar, Nabi Muhammad hanya menjawab, "Tidak, justru aku berharap agar Allah mengeluarkan dari tulang rusuk mereka orang-orang yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya." Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah tekad yang kuat dan keberanian. Kita ambil dari kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah keturunan ke-10 dari Nabi Adam. Ia mengajak umat manusia agar menyembah Allah dan melarang menyembah kepada selain Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal yang besar. Kaumnya merasa aneh karena di tempat itu tidak ada sungai, apalagi laut. Namun, tidak semua kaum Nabi Nuh menuruti ajakan untuk kembali beriman kepada Allah. Cacian, makian, dan serangan justru kian datang bertubi-tubi kepada Nabi Nuh. Hingga suatu hari, datanglah hujan deras dan banjir yang besar, menimpa daerah tempat kaum Nabi Nuh berada. Nabi Nuh dan pengikutnya serta hewan ternak naik ke atas kapal yang sudah dibuat. Namun, orang-orang kafir tetap tidak mau naik ke atas kapal. Termasuk anak dan istri Nabi Nuh tidak mau ikut naik ke atas kapal. Mereka masih percaya akan selamat jika mereka naik ke atas gunung. Nabi Nuh merasa sedih karena anak dan istrinya tidak mau ikut naik ke atas kapal bersamanya. Sangat disayangkan, gunung-gunung itu pun mulai tenggelam oleh banjir. Tetapi Nabi Nuh dan pengikutnya yang berada di atas kapal, mereka semuanya menemukan daratan dan selamat dari banjir. Sifat selanjutnya adalah taat kepada Allah meskipun perintah itu berat. Salah satu contohnya, pada zaman Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim sudah berusia lanjut, tetapi tetap berdoa kepada Allah agar dikaruniai seorang putra. Allah mengabulkan doanya. Lalu, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Ismail. Ismail lahir dan tumbuh menjadi seorang anak yang sabar. Percakapan Nabi Ibrahim dan Ismail. "Hai anakku, aku bermimpi menyembelihmu. Apakah pendapatmu?" Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah perintah Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa, ayah dan anak tersebut melakukan kurban. Nabi Ibrahim menguburkan anak tercinta yang kelahirannya dulu sangat dinanti-nantikannya. Sementara Nabi Ismail mengorbankan hidupnya. Nabi Ibrahim lalu membaringkan anaknya dan siap melakukan penyembelihan. Saat Nabi Ibrahim hendak mengayuhkan pedang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak lain. Sebagai imbalan atas keikhlasan dan iman keduanya, Allah menggantikan tubuh Nabi Ismail dengan domba jantan dari surga. Peristiwa tersebut adalah ujian bagi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, dan mereka berhasil melewatinya. Ketakwaan dan kesabaran kedua utusan Allah ini menjadi tauladan bagi muslim. Inilah asal-muasal sunnah berkurban yang dilakukan oleh umat Islam di hari raya Idul Adha. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi hari ini dapat dimengerti dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.